Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Iza pada mata pelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya harap kalian mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat tulis kalian sehingga nanti akan memudahkan kalian dalam mencatat materi. Oke, pada pertemuan sebelumnya yang kita pelajari adalah seputar bilangan bulat, baik itu pengertian, operasi hitung, hingga soal-soal cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait bilangan bulat. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah bilangan pecahan. Jadi pada bilangan pecahan itu sebab materinya itu ada 6. Yang pertama ada pengertian dari pecahan, kemudian yang kedua jenis-jenis dan bentuk dari bilangan pecahan, kemudian yang ketiga ada membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, kemudian poin yang keempat, 5, dan 6 itu merupakan operasi hitung pecahan, baik nanti operasi hitungnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Nah, di pertemuan yang hari ini yang kita pelajari dari bilangan pecahan itu meliputi 3 subbab pertama, yaitu subbab 1, 2, 3. Jadi mulai dari pengertian hingga membandingkan dan mengurutkan. Jadi kira-kira apa sih bilangan pecahan itu? Yang namanya pecahan itu berarti bagian. Jadi tidak utuh, misalkan dari satu bagian itu dibagi menjadi beberapa bagian, dipecah-pecah, begitu ya. Nah, di sini kalian amati terlebih dahulu gambar yang ada. Nah, pada gambar itu terdapat 1 buah jeruk awalnya. Kemudian dari sebuah jeruk tersebut yang mula-mula 1 itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 1 bagian jeruk dari 2 bagian yang sama itu disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah. Nah, ini loh yang dinamakan pecahan itu dapat ditulis 1/2. Kemudian kedua bagian tersebut masing-masing dibagi 2 lagi. Jadi dari 1 kan dibagi 2 tadi, kemudian yang 2 bagian itu dibagi lagi menjadi masing-masing dibagi 2. Jadinya dari 1 buah jeruk itu terdapat 4 bagian, bagi menjadi 4 bagian jeruk yang sama. Nah, 1 bagian jeruk dari 4 bagian yang sama itu disebut 1/4 atau 1/4. Dapat ditulis sebagaimana di sini ya. Jadi bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A/B dengan B itu tidak boleh sama dengan 0. Terus A, B itu elemen bilangan bulat atau anggota dari bilangan bulat, baik nanti bilangan bulat positif maupun negatif. Kemudian B-nya itu bukan faktor dari A. Jadi kenapa kok B itu tidak boleh sama dengan 0? Nah, misalkan yang A itu bernilai 1, B-nya sama dengan 0. Coba sampean semua itu kira-kira kalau 1/0 ya, karena tadi kan B-nya misalkan 0. 1/0, kira-kira 1 bagian dibagi 0 itu dapat berapa? Nah, pasti kalian bingung kan? Nah, 1 dibagi 0 berapapun, bilangan berapapun dibagi 0, baik itu positif atau negatif itu tidak terdefinisi. Makanya dalam pecahan itu yang B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian pada pecahan A/B itu yang A atau yang bagian atas itu disebut pembilang dan yang B atau yang bagian bawah disebut sebagai penyebut. Nah, sejauh ini dari pengertian pecahan kalian sudah paham semua ya? Yang selanjutnya kita ke jenis-jenis
dan bentuk pecahan. Dari jenis-jenisnya dulu, jenis pecahan itu dibagi menjadi 3. Ada pecahan biasa yang dipecah menjadi 2, yaitu pecahan murni atau sejati dan pecahan tidak murni atau tidak sejati. Kemudian ada pecahan senilai dan pecahan campuran. Dari pecahan biasa, kita ke pecahan yang sejati dulu. Kalau pecahan sejati itu terjadi apabila yang A atau pembilang nilainya kurang dari B atau penyebut. Jadi yang atas itu lebih kecil dari yang bawah nilainya. Contohnya 2/6. Kemudian pecahan yang tidak sejati atau tidak murni itu terjadi apabila yang A atau pembilang lebih besar dari yang B atau penyebut. Jadi nilainya yang atas lebih besar dari yang bawah. Contohnya 8/5. Kemudian jenis yang kedua ada pecahan senilai, di mana nanti nilai pecahannya itu sama meskipun pecahannya berbeda. Nah, cara memperolehnya bagaimana? Nah, pecahan senilai ini diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama selain 0. Jadi misalkan pecahannya itu A per B. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai itu kita tinggal mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Nah, bentuk umumnya jadi A per B itu sama dengan A dikali P per B kali P, atau A per B itu sama dengan A dibagi P per B dibagi P, dengan ketentuan P itu tidak boleh sama dengan 0 sebagaimana yang dijelaskan pada pengertian pecahan sebelumnya tadi, dan P itu anggota bilangan bulat. Nah, contohnya seperti ini tadi ya. Yang ada di sini. Nah, di sini kita mempunyai bangun datar persegi panjang. Sebenarnya ukurannya sama. Yang pertama itu 1 bagian dibagi 2 berarti setengah atau 1/2. Kemudian bangun datar yang kedua, persegi panjang yang kedua itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadinya 1/4. Kemudian bangun datar yang ketiga ini dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Kalau 1 bagiannya berarti 1/6. Kemudian bangun datar yang keempat ini dibagi menjadi 8. Jadi 1 bagiannya itu 1/8. Nah, pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 ini mewakili daerah yang sama besar. Karena itu disebut pecahan-pecahan yang senilai. Dari 4 pecahan tersebut, 1/2 merupakan pecahan dengan bentuk yang paling sederhana, jadi tidak dapat dibagi lagi. Kemudian suatu pecahan dikatakan dalam bentuk paling sederhana atau pecahan sederhana jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jadi kalau FPB-nya itu sudah bernilai 1, berarti pecahan senilainya itu merupakan pecahan yang paling sederhana. Nah, kalian dapat menulis bentuk paling sederhana dari suatu pecahan dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, sudah paham ya dari sini. Kemudian yang selanjutnya kita ke pecahan campuran. Kalau tadi pecahan campuran itu merupakan campuran atau gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Misalkan 1 3/5. Berarti ini ya. Pecahan campuran ini berarti dapat kita tulis misalkan 1 3/5 berarti 1 ditambah 3/5. 1 itu bilangan bulatnya, 3/5 itu bilangan pecahannya. Jadi bilangan campuran itu juga dapat ditulis sebagai pecahan tidak biasa atau tidak murni. Atau dengan kata lain, pecahan campuran itu termasuk ke dalam kategori pecahan tidak sejati. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah bilangan campuran menjadi pecahan tidak biasa atau pecahan tidak sejati? Nah, kita lihat pada gambar. Misalkan suatu model itu
Untuk 1/4 ya, langkah-langkahnya kita membuat gambar persegi panjang sebagaimana pada gambar yang menyatakan bahwa satu persegi panjang itu bernilai 1. Kemudian dari satu persegi panjang ini kan, nah di sampingnya kalian gambar lagi persegi panjang yang bentuknya sama, baik ukuran dari panjang maupun lebarnya itu sama. Kemudian kalian bagi menjadi yang sebelah kanannya ini, yang di samping tadi, menjadi 4 bagian yang sama untuk menunjukkan perempatan atau 1/4. Kemudian kalian arsir yang satu bagiannya saja, jadi diperoleh 1. Nah, kalau sudah ada tadi, di samping kiri ada 1 bagian utuh, kemudian yang samping kanan ada 1/4 bagian, mohon maaf. Nah, kemudian biar bisa menjadi pecahan biasa, dari 1 bagian utuh itu kalian bagi 1/4 sebagaimana yang sebelah kanan. Kemudian karena nilainya 1 berarti kalian arsir semuanya. Sehingga daerah yang diarsir itu ada berapa? Kalau pecahan campuran di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus totalnya ada 8 bagian kan? Berarti 1/4 ini sama dengan 5/8 bagian. Kemudian mengubah pecahan tidak murni atau pecahan tidak sejati menjadi bilangan campuran itu bagaimana? Nah, misalkan ada contoh, kalian memiliki 28 liter minyak, kemudian diminta untuk mengisikan semua minyak tersebut ke dalam 8 kaleng. Kira-kira isi setiap kalengnya itu berapa liter kalau setiap kalengnya itu harus sama isinya? Nah, berarti caranya itu kalian tulis 28/8 karena 28 liter minyak itu akan dibagi ke 8 kaleng, diisikan ke 8 kaleng. Ya kan? Berarti 28/8 ini kan pecahan. Nah, karena nilai yang atas atau pembilang lebih besar dari yang bawah atau penyebut, ini kan dinamakan pecahan tidak sejati atau tidak murni. Nah, nanti bisa diubah ke campuran. Caranya kalian pakai pembagian bersusun atau porogapit. Jadi 28 kalian bagi dengan 8, nanti ketemu hasilnya 3 dan masih sisa 4. Jadi nanti 3 ini dinyatakan dalam bilangan bulat yang ada di depan bilangan pecahan, kemudian sisanya itu kalian tulis dalam bentuk pecahan di mana sisanya itu ditaruh di pembilang atau di bagian atas, kemudian pembaginya nanti kalian tulis di bawah atau penyebut. Jadi dapat ditulis 3/4/8. Bisa kalian sederhanakan lagi menjadi 3/1/2. Kok bisa 1/2? Bagaimana? 1/2-nya itu diperoleh dari 4/8 ini masing-masing dibagi 2, 4 dibagi 2. Mohon maaf, masing-masing dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 dapat 1, 8 dibagi 4 dapat 2. Yang selanjutnya kita ke bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, bentuk pecahan itu ada bentuk biasa sebagaimana jenisnya tadi, kemudian ada bentuk desimal, ada persen, ada per mil. Nah, desimal ini pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari 10, baik itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian penulisannya dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisah bilangan bulat dan bilangan pecahan di belakang tanda koma. Jika bilangannya pecahan sejati, maka bilangan di depan koma adalah 0. Contohnya misalkan di pecahan itu misalkan A/10 berarti desimalnya 0, A atau seperti itu ya. Jadi kalau per 10 penyebutnya nanti di belakang koma ada 1 angka. Kalau penyebutnya 100 berarti ada 2 angka di belakang koma dan seterusnya.
Contohnya di sini ada 0,8. Ini kan pecahan sejati, berarti bilangan bulatnya 0, pecahannya 8/10. Kok bisa 8/10? Karena di sini ada satu angka di belakang koma. Jadinya penyebutnya itu 10. Nah, 0 ditambah 8/10 berarti tetap 8/10. Sehingga bisa kita sederhanakan lagi dengan mencari FPB-nya ketemu 2, FEB-nya ketemu 2, berarti 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5, jadi 8/10 bisa disederhanakan menjadi 4/5. Kemudian bentuk yang kedua ada persen, persen itu berarti per 100, jadi pecahan persen merupakan pecahan yang penyebutnya 100. Lambang persen kalian sudah tahu bukan, seperti ini. Jadi kalau ada 4% itu sama artinya dengan 4/100. Kalian bisa menyederhanakan dengan cara seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian bentuk yang ketiga ada per mil. Per mil ini berarti per 1000. Jadi pecahan per mil merupakan pecahan yang penyebutnya itu 1000. Lambangnya atau bentuknya dari per mil itu seperti ini. Jadi kalau ada seperti ini, misalkan 4 per mil ya, itu sama artinya dengan 4/1000. Kalian bisa menyederhanakan sebagaimana di sebelumnya. Yang selanjutnya, materi yang terakhir ada membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kira-kira bagaimana cara membandingkan dan mengurutkannya? Oke, yang pertama membandingkan dua pecahan sejenis. Cara membandingkannya, nah di sini ada gambar, misalkan 5/6 dan 4/6. Kira-kira lebih besar yang mana? Nah, lebih mudah kalian menggambar dua persegi panjang yang sama, kemudian persegi panjang yang kedua kalian bagi menjadi, keduanya tetap dibagi menjadi 6 bagian, tetapi yang diarsir bagi persegi panjang yang pertama adalah 5 karena menunjukkan 5/6. Kemudian persegi panjang yang kedua yang kalian arsir adalah 4, menunjukkan 4/6. Nah, dari gambar ini kan terlihat yang paling banyak di sini ada 5, yang satunya kan 4. Berarti 5/6 itu lebih besar dari 4/6. Jadi, untuk membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya otomatis juga lebih besar. Kemudian, membandingkan dua pecahan yang tidak sejenis, jadi nanti penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Cara membandingkan dua pecahan yang tidak sejenis ini, kalian harus mengubah penyebutnya menjadi penyebut yang sama. Misalkan ada 1/2 dan 1/3. Cara mengubah penyebutnya yang 2 dan 3 ini menjadi penyebut yang sama bagaimana? Cara mengubahnya adalah kita mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, kalau sudah ketemu KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Jadi, nanti yang 1/2 penyebutnya itu dijadikan 6. Dengan cara mengalikan 3, otomatis yang atas juga dikalikan 3. Sehingga ketemu dengan pecahan senilainya yaitu 3/6. Kemudian 1/3 itu penyebutnya kita ubah menjadi 6 dengan cara mengalikan 2, maka yang atas juga dikalikan 2 sehingga ketemu pecahan senilainya 2/6. Jadi 3/6 dengan 2/6 itu kan penyebutnya sudah sama dan nilai yang lebih besar itu punyanya 3/6. Jadi 3/6 lebih besar dari 2/6. Nah, 3/6 itu kan tadi miliknya 1/2, 2/6 miliknya 1/3, otomatis 1/2 itu nilainya lebih besar dari 2/6. Bisa ya, jadi intinya kalau kalian ingin membandingkan beberapa pecahan, kalian lihat dulu kalau penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dilihat dari pembilangnya. Kalau membandingkan berarti pembilangnya yang lebih besar yang mana? Berarti
langsung saja dilihat dari pembilangnya yang lebih besar. Kemudian kalau membandingkan dua pecahan yang penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan terlebih dahulu agar penyebutnya sama dengan mencari KPK-nya. Kalau sudah sama, baru kemudian kalian lihat nilai pembilangnya yang lebih besar punyanya siapa kalau sudah disamakan. Kemudian kita ke mengurutkan pecahan. Kalau kalian sudah bisa membandingkannya, baru kemudian kita ke mengurutkan pecahannya. Nah, cara mengurutkan pecahan sebagaimana pada gambar ya, kalian bisa membacanya. Nah, mengurutkan pecahan-pecahan yang sama itu caranya sama dengan membandingkan. Jadi, jika kalian ingin mengurutkan pecahan yang penyebutnya sama, kalian tinggal mengurutkan berdasarkan besar dari pembilangnya. Kalau yang ditanyakan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, berarti pembilang yang paling kecil itu yang didahulukan hingga ke yang paling besar. Kalau mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil, jadi ya tinggal dari pembilangnya yang paling besar yang mana diurutkan sampai yang paling kecil. Nah, tetapi jika kamu akan mengurutkan pecahan yang penyebutnya berbeda, terlebih dahulu kalian menentukan pecahan senilainya atau mencari KPK dari penyebutnya sehingga nanti bisa mengubah penyebutnya menjadi sama semua. Kalau penyebutnya sudah sama, otomatis pembilangnya juga berubah sesuai dengan pengalian dari penyebutnya tadi. Kalau sudah ketemu, baru kalian urutkan sebagaimana perintahnya ingin diurutkan ke yang terkecil dari yang terbesar atau yang besar ke yang terkecil. Jadi seperti itu ya, mulai dari pengertian, kemudian jenis dan bentuk, serta membandingkan dan mengurutkan. Kalian sudah mempelajari semuanya. Selanjutnya kita berlatih, kita ke latihan soalnya. Di sini ada 5 soal. Nah, soal yang pertama, kalian diminta untuk menuliskan bentuk persen ini ke dalam pecahan yang paling sederhana. Berarti nanti pecahan biasanya itu sampai yang tidak bisa dibagi lagi. Pecahannya sudah mentok yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, kalian disuruh mengubah bentuk pecahannya itu ke dalam bentuk per mil atau per 1000. Kemudian yang ketiga, kalian disuruh menjelaskan langkah-langkah kalian yang kalian gunakan untuk menulis 0,8 ya, bentuk desimal ini menjadi suatu pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi diubah ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana ya dari pecahan desimalnya. Kemudian yang keempat, misalkan ada soal seperti ini. Ali berlari sejauh 1/3/4 km. Kemudian Budi berlari sejauh 1/7/10 km. Jadi kira-kira siapakah yang berlari lebih jauh? Nah, jadi kalian disuruh menjelaskan alasannya juga. Kenapa? Misal kalau menurut kalian Ali yang lebih jauh, itu kenapa kok bisa Ali yang lebih jauh? Atau Budi yang lebih jauh, itu alasannya kenapa? Nah, caranya berarti kan kalian disuruh membandingkan antara yang Ali sama yang Budi. Berarti kalian bandingkan dua pecahan campuran ini. Kalau kalian masih bingung, kalian ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk biasa. Terus kalian bandingkan sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kelima, kalian diminta untuk mengurutkan bilangan-bilangan yang poin A, B, dan C itu ke dalam mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Otomatis kalau bentuknya berbeda, kalian harus menyamakan pecahannya terlebih dahulu. Oke, kalian sudah paham, ge? Jadi cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Jadi tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Semoga ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.